Kabut tipis menggantung di antara pepohonan Jawa. Akhir tahun 1948. Langkah-langkah pelan terdengar di atas tanah basah. 4 prajurit memanggul tandu bambu. Di atasnya, terbaring seorang lelaki kurus dengan wajah pucat dan napas berat. Tuberkulosis telah menggerogoti paru-parunya. Secara medis, satu sisi paru-parunya hampir tak lagi berfungsi. Namun, lelaki itu bukan prajurit biasa. Ia adalah Panglima Besar Tentara Republik Indonesia, Jenderal Sudirman. Menurut Nugroho Noto Susanto dalam Jenderal Sudirman, Panglima Besar TNI, saat agresi militer Belanda II pecah pada Desember 1948, kondisi kesehatan Sudirman sangat mengkhawatirkan. Para dokter menyarankan perawatan intensif. Ia seharusnya tidak bergerak jauh. Tetapi, ia memilih keluar dari kota. Ia memilih hutan. Ia memilih gerilya. Dalam berbagai biografi, termasuk karya Sardiman AM, Panglima Besar Jenderal Sudirman, Kadar Muhammadiyah, 2000. Yang sakit itu Sudirman. Panglima Besar tidak pernah sakit. Yang sakit itu Sudirman. Panglima Besar tidak pernah sakit. Itu bukan sekedar keberanian retoris. Itu adalah cara ia meneguhkan moral pasukan. Iman yang menjadi napas perlawanan. Sudirman bukan hanya dibentuk oleh disiplin militer, tetapi oleh pendidikan spiritual. Sejak muda, ia aktif dalam Muhammadiyah dan Hizbul Wathan. Sardiman menjelaskan bahwa aktivitas kepanduan di Hizbul Wathan membentuk daya tahan mental, kepemimpinan, serta kedisiplinan religiusnya. Di tengah gerilya 1948-1949, banyak kesaksian menyebut ia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Bahkan dalam kondisi tandu, ia tetap menjaga wudhu dan memperbanyak zikir. Nilai inilah yang membuat pasukan melihatnya bukan hanya sebagai komandan, tetapi sebagai teladan batin. Anthony Reid dalam The Indonesian National Revolution 1945-1950 menegaskan bahwa kekuatan revolusi Indonesia bukan semata pada senjata, melainkan pada daya tahan moral dan dukungan rakyat. Dalam konteks itu, figur Sudirman menjadi jangkar psikologis perjuangan. Di saat Republik secara politik tampak runtuh, kehadiran Panglima yang tetap tenang memberi pesan. Perlawanan belum selesai. Kediri, kisah yang hidup dalam ingatan. Dalam catatan Sardiman 2000, disebutkan bahwa selama bergerilya di Jawa Timur, Sudirman dan pasukannya sempat berada di wilayah Kediri. Di sana berkembang kisah tentang seorang pengkhianat yang melaporkan keberadaan mereka kepada Belanda. Versi tutur lisan para pengikut gerilya menyebutkan bahwa ketika tentara Belanda tiba, mereka hanya mendapati seorang kiai duduk di tengah lingkaran santri yang sedang berzikir. Komandan Belanda memandang tajam, ragu. Apakah mungkin Panglima Besar bersembunyi di depan mata mereka? Kisah ini tidak tercatat rinci dalam arsip kolonial dan belum ditemukan dokumen primer Belanda yang mengkonfirmasi detailnya. Namun, dalam tradisi lisan perjuangan, cerita ini terus hidup. Sejarah revolusi memang sering berdiri di antara fakta militer dan ingatan kolektif rakyat. Dan di ruang itulah legenda lahir. Keris di pinggang sang Panglima. Selain dikenal religius, Sudirman adalah seorang Jawa yang menghormati warisan leluhur. Ia disebut membawa keris saat bergerilya. Sardiman mencatat bahwa Sudirman tidak meninggalkan identitas budayanya, meskipun ia sangat teguh dalam prinsip Islam. Tentang keris yang konon berasal dari seorang kiai di Pacitan, sumbernya lebih banyak bersifat lisan dan belum diverifikasi akademik. Namun dalam kebudayaan Jawa, keris bukan sekedar senjata.
Ia adalah simbol tanggung jawab, keberanian, dan sumpah pengabdian. Beberapa prajurit yang pernah ikut bergerilya menuturkan kisah tentang kepungan Belanda. Mereka menyebut bahwa dalam satu momen genting, Sudirman berdiri perlahan dan mengangkat kerisnya. Tak lama kemudian, hujan deras turun dari langit pegunungan. Secara ilmiah, hujan tropis di Jawa memang bisa datang tiba-tiba. Namun bagi mereka yang berada dalam situasi terdesak, peristiwa itu terasa seperti pertolongan yang tak kasat mata. Sejarawan militer lebih banyak menjelaskan keberhasilan gerilya sebagai hasil mobilitas tinggi, jaringan dukungan rakyat, dan perang psikologis. Ini ditegaskan dalam berbagai kajian TNI AD dalam Perang Gerilya 1948. Tetapi bagi sebagian prajuritnya, ada satu unsur lain yang tak tertulis dalam laporan taktis: doa. Gerilya panjang itu bukan hanya aksi bertahan hidup. Ia adalah strategi eksistensial. Serangan umum 1 Maret 1949 yang kemudian dalam historiografi dikaitkan dengan perwira-perwira muda, termasuk Soeharto, membuktikan kepada dunia bahwa TNI belum hancur. Kajian militer dan penelitian sejarah dari Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa tekanan internasional terhadap Belanda meningkat setelah dunia melihat Republik masih memiliki daya tempur. Tanpa gerilya Sudirman, klaim Belanda bahwa Indonesia telah lumpuh mungkin akan diterima dunia. Ia menjaga nyala Republik, bukan dari istana, tetapi dari hutan. Akhir perjalanan, awal legenda. 29 Januari 1950. Di usia 34 tahun, tubuh Sudirman akhirnya menyerah pada penyakit. Namun namanya tidak pernah redup. Ia dikenang sebagai panglima besar yang memimpin perang dari atas tandu, sebagai kader Muhammadiyah yang menjaga wudhu di tengah desingan peluru, sebagai jenderal yang membawa keris namun lebih mengandalkan keyakinan. Sejarah mencatat strategi dan taktiknya. Rakyat mengingat keteguhan imannya. Dan di antara keduanya, berdirilah sosok yang tak sepenuhnya bisa dijelaskan oleh angka, arsip atau laporan perang. Seorang panglima yang bertahan dengan doa.